Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Girtama, NIM 2018-11150, mata kuliah riset operasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang saya buat tentang metode transportasi. Oke, lanjut saja. Di sini ada pabrik dan konsumen. Di sini ada pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Lalu di pasar ada pasar 1, pasar 2, pasar 3. Lanjut, pabrik A itu untuk pasar 1 ke pasar 2, ke pasar 3, sama seperti pasar B, pabrik B, lanjut ke pasar 1, pasar 2, pasar 3, lanjut ke pabrik C, pasar 1, pasar 2, pasar 3. Ini yang disebut supply, penawaran, permintaan, dan kos biaya. Di sini kita akan belajar seperti itu. Mungkin kita lanjut. Ada contohnya, sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah tabel dari sebuah pabrik ke pasar dengan permintaan segini dan penawaran segini. Masalah di atas diilustrasikan sebagai suatu model jaringan pada gambar sebagai berikut. Di sisi kiri ada supply, di sisi kanan ada demand. Supply itu S1 sama dengan 120. Supply ke demand-nya ke si nomor 2, demand-nya 70 dan lanjut ke 30, 60, sisa 130. Oke, lanjut lagi ke 150. Ini bisa lanjut lagi. Nah, ini adalah tabel transportasi dari 123 ke 123. Misalnya kita ambil contohnya itu darinya itu pabriknya, ke-nya itu pasarnya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, dari penawarannya berapa, permintaannya berapa, ini masuk tabel transportasi. Masalah di atas juga dapat dirumuskan sebagai suatu masalah LP sebagai berikut. Minimumkan Z sama dengan 8x1 plus 5x1 S12 ditambah 6x13 ditambah 15x21 tambah 10x22 ditambah 12x23 ditambah 3x31 ditambah 9x32 ditambah 10x3. Lanjut, S1 tambah X1 tambah X13 sama dengan 120. Itu adalah penawaran pabrik pertama. Lanjut ke penawaran pabrik kedua, X21 tambah S22 tambah S23 dan dengan 80. Itu namanya penawaran pabrik 3 dan selanjutnya. Nah, di sini ada penyelesaian metode solusi awalnya supaya lebih mempermudah cara kinerja dari pabrik ke pasar sesuai permintaan, entah cepat dan murah. Di sini ada metode-metodenya. Yang pertama itu adalah metode Northwest Corner, yang kedua itu metode less cost, yang ketiga itu metode approximasi Vogel yang disebut FAM. Metode optimalisasinya itu ada dua, metode Sleeping Stone yang pertama, yang kedua itu metode Modified Distribution yang disebut MODI. Lanjut, nah ini adalah metode Northwest Corner. Kita akan membahas metode Northwest Corner yang dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Solusi awal menggunakan metode sudut barat laut, ditentukan dengan mengisi sel kosong yang masih dapat diisi dan terletak paling kiri atas sudut barat laut. 2. Jumlah yang dialokasikan pada sel kosong tersebut tidak boleh melebihi jumlah supply pada sumber I dan jumlah permintaan pada tujuan J. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Nah, ini ada tabel 7.1 biaya distribusi per unit dan kapasitas sumber dan tujuan. Di sisi sebelah kiri adalah pabrik ABC, di sisi tengah ada gudang 1, 2, 3, 4, 5. Pabrik A ini menyuplai ke gudang 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6, 3, 5. Suplainya itu ada 500. Kapasitasnya mereka di gudang 1 itu ada 300, di gudang 2 ada 400, di gudang 3 ada 200, di gudang 4 ada 300, di gudang 5 ada 200. Lanjut. Nah, ini iterasi 1, iterasi 2. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ada tahapan dari tahapan ke tahapan cara penyeleksiannya. Oke. Sumber tujuan. Nah, sisinya itu sumber ABC, kapasitas, tujuan 1, 2, 3, 4, 5, supply.
Nah, kita lanjut di sini. Di sini kapasitas gudang tujuan 1 itu 300. Berarti kita tulis di sini di gudang 1 300, suplainya ada 500, oke. Sisa 200. Nah, ini kita lihat di gudang 1 300, berarti sumber B dan C tidak perlu mengisi kembali. Berarti dari sumber A saja pabrik tujuan 1 yang dimaksud dengan pabrik satunya 300. Lanjut iterasi 2. Iterasi 2 itu pabrik 2. Tujuan 2-nya itu mereka nampung 200. Berarti kapasitasnya 400 kurang 200. Oke. Nah, suplainya itu 500. Ini selanjutnya nih iterasi 3, iterasi 4. Bisa dilihat teman-teman. Mungkin ini lebih detailnya, ada tahapan-tahapannya mengisi tujuannya. Kita lanjut lagi. Ini iterasi 575. Nah, di bawah ini ada total biaya pengaliannya 300 dikali 2 ditambah 200 kali 5 ditambah 200 kali 10 ditambah 100 kali 3 ditambah 100 kali 6 ditambah 300 kali 6 ditambah 200 kali 4 ditambah 100.000 sama dengan 710 juta rupiah. Itu total yang dikeluarkan, total biayanya menggunakan metode itu corner. Lanjut 1.2 table solusi awal metode northwest corner, yang dimana dari 1, 2, 3 ini sama dari table 1, 2, 3 dapat diketahui bahwa biaya transportasi sebagai berikut. J sama dengan 8 kali 1 20 ditambah 15 kali 30 ditambah 10 kali 50 ditambah 9 kali 20 tambah 10 kali 60 sama dengan 2690. Ingat, ini hanya solusi awal sehingga tidak perlu optimum. Layaknya tidak solusi awal dipenuhi jika jumlah sel basis sel yang terisi sama dengan jumlah baris plus jumlah kolom min 1. 5 ditambah 3 dikurang 7 sama dengan 7. Lanjut ke metode less cost. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Pilih variabel XIJ dengan biaya transportasi CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Ini akan menghabiskan baris I atau kolom J. 2. Dari kotak-kotak sisanya yang layak, yaitu tidak terisi atau dihilangkan, pilih CJ terkecil dan dialokasikan sebanyak mungkin. Lanjutkan proses ini sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Lanjut. Nah, ini ada iterasi pertama menggunakan metode less cost. Nah, iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 sampai iterasi 5. Mungkin dari teman-teman udah paham bedanya itu di melanjutkan proses sampai penawaran dan terpenuhi. Sama, metode ini mungkin sama, nah cuma penghitungannya berbeda. Total biaya minimum ringan per hari adalah totalnya itu 490 juta, lebih murah dari yang tadi, dari menggunakan metode yang tadi. Oke teman-teman, bisa dilihat 300 kali 2 tambah 200 kali 3 tambah 200 kali 3 tambah 100 kali 3 tambah 400 kali 5 tambah 200 kali 4 dikali 100.000. Lanjut, ini ada table solusi awal metode less cost dari 123 ke pabrik 123. Penawaran segini, sekian. Dari table 13 dapat di atas diketahui bahwa biaya transportasi sebagai berikut. Jadi 3 kali 80 tambah 5 kali 70 tambah 6 kali 50 tambah 12 kali 10 tambah 15 kali 70 sama dengan 2060. Solusi awal ini lebih baik dibandingkan dengan solusi awal menggunakan metode sudut barat laut. Nah, bisa dibandingkan. Nah, ini menggunakan metode FAM. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan selisih biaya terkecil dengan biaya di atasnya pada setiap baris dan kolom. Cari selisih terbesar dan alokasikan pada sel dengan biaya terkecil sesuai dengan jumlah supply, sumber dan jumlah permintaan tujuan yang bersesuaian. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai solusi awal layak sudah diperoleh. Lanjut, ini iterasi pertamanya, iterasi keduanya, iterasi ketiganya, iterasi keempat, dan iterasi kelima sampai iterasi keenam kalau menggunakan metode FAM. Nah, biaya transportasi model FAM adalah sebagai berikut. J sama dengan 3 dikali 80 ditambah 8 kali 70 tambah 6 kali 50 tambah 10 kali 70 tambah 12 kali 10 sama dengan 1920. Biaya total untuk solusi awal dengan metode FAM merupakan biaya awal terkecil yang diperoleh dari ketiga metode solusi. Kenyataan solusi ini dapat optimal suatu wadah yang akan tunjukkan pada pembahasan mencari solusi optimum.
Stepping stone. Metode stepping stone digunakan sebagai pengecekan apakah perhitungan yang telah kita hitung menggunakan solusi transportasi awal sudah benar, optimal, atau belum. Lanjut, metode stepping stone, langkah-langkah mencari variabel masuk ada sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pengecekan terhadap sel-sel yang masih kosong. 2. Lakukan penarikan garis-garis bergerak searah jarum jam atau berlawanan secara lurus ke arah sel yang terisi dengan alokasi tidak boleh diagonal. Hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. 4. Jalur harus mengikuti kotak terisi. 5. Baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Suatu jalur dapat melintasi dirinya. 7. Sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Nah, mungkin ini adalah contoh gambar dari metode stepping stone. Bisa kita lihat teman-teman dari pabrik 1, 2, ke 3 dan ke toko 1, 2, 3 bisa dilihat pemesannya mereka. Ini adalah soalnya. Nah, ini tabel solusi optimum metode stepping stone. Nah, ini bisa dilihat metodenya penambahan atau pengurangan biaya dari jalur X1, 2. Ini C1 sama dengan 5 dikurang 10 tambah 15 dikurang 8 sama dengan plus 2. Oke, nah bisa dilihat ya teman-teman. Hasil iterasi pertamanya ini 120, yang ke 1, 120, 10. Jadi permintaannya 150 cocok. Kalau ini dari 2 ke 2 itu dikasih 70 cocok. Hasil iterasi keduanya nih, boleh lihat teman-teman, oke? Nah, ini tabel solusi metode stepping stone iterasi ketiga optimum. Di atas memberikan nilai C untuk semua kotak kosong saya tidak dapat diperbaiki lagi solusi hasil itu. Nah, contoh soal hasil perhitungan dengan metode FAM. Kita lihat ya teman-teman. Lakukan pengecekan optimasi bisa saja apakah telah menggunakan solusi transportasi awal yang benar dan optimal atau belum. Jadi kita di sini fungsinya itu untuk melihat atau melakukan pengecekan optimasi total biaya yang lebih murah menggunakan solusi transportasi awal yang benar dan optimal. Jadi di sini ada beberapa metode caranya. Nah, ini penyelesaian menggunakan FAM ya teman-teman. Bisa lihat cara perhitungannya. Apakah sudah optimal? Pengujian sudah tidak ada lagi kosong dengan nilai negatif, maka solusi adalah berarti menggunakan metode FAM itu adalah maka solusi sudah optimal, berarti sudah baik. Metode ini siap digunakan, siap dipakai karena telah melewati uji perhitungan di mana solusinya optimal, berarti bagus, cocok digunakan menggunakan metode FAM. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang tidak sengaja dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan saya membacakan mempresentasikan ini kurang tepat, mungkin harap dimaklumkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.